Senyum cerah Ruben Amorim kembali terlihat usai Manchester United menang atas Burnley. Penalti Bruno Fernandes di menit akhir pertandingan memastikan 3 poin perdana untuk Setan Merah. Kemenangan ini membuat masa depan Amorim di Old Trafford kembali selamat. Padahal pelatih asal Portugal ini sempat dirumorkan akan mundur usai tersingkir di Piala Liga. Namun juru taktik 40 tahun ini justru berhasil memperpanjang nafas karena sifat keras kepalanya. Kini kita akan membahas keputusan tepat Ruben Amorim yang memberikan kemenangan untuk Manchester United. Nasib Ruben Amorim di Manchester United sedang berada di ujung tanduk. Pelatih asal Portugal ini malah membawa Manchester United tampil melawak di beberapa laga awal musim ini. Puncak komedi terjadi di Piala Liga saat Manchester United secara mengejutkan disingkirkan oleh Grimson. Hasil ini semakin memalukan karena Grimsby berstatus sebagai klub divisi keempat Liga Inggris. Bahkan lebih malunya lagi Manchester United kalah dengan memiliki skuad yang fantastis. Pasukan merah saat ini berharga sebesar 887,2 juta euro, sedangkan lawannya Grimsby Town, yaitu hanya sebesar 3,6 juta euro saja. Pada akhirnya hasil buruk ini dinilai membuat Ruben Amorim kena mental. Pelatih asal Portugal ini merasa kalau dirinya telah kehilangan kepercayaan dari para pemain. The Guardian melaporkan deretan bintang Setan Merah mulai ragu dengan skema Amorim. Secara hasil di lapangan, taktik Amorim memang perlu dipertanyakan karena kurang maksimal. Bahkan Amorim mencatatkan rekor persentase kemenangan terburuk dibanding pelatih Setan Merah lainnya. Dari 29 laga Liga Inggris, pelatih berjuluk Sang Penyair ini hanya meraih 7 kemenangan. Hasil buruk yang terus menimpa The Red Devil bikin mental Amorim jadi ambruk. Kadang-kadang saya ingin mundur, kadang-kadang saya ingin bertahan di sini selama 20 tahun. Kadang-kadang saya suka bersama pemain saya, kadang-kadang saya tak ingin bersama mereka, ucap Amorim. Di sisi lain, rumor pemecatan Amorim makin liar usai Setan Merah dikabarkan mendekati pelatih lain. Ini menjadi kebetulan yang sangat aneh, yaitu Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer tiba-tiba menganggur. Ex-pelatih Manchester United ini sama-sama baru kehilangan pekerjaannya. Jamie O'Hara langsung menyarankan The Red Devils menarik kembali Solskjaer sebagai solusi jangka pendek. Solskjaer bukan pilihan terburuk di dunia. Dia bisa tetap menjadi pelatih sementara, mengembalikan pemain ke jalur yang benar. Mungkin ini bukan solusi jangka panjang, tapi mereka harus menyelesaikan masalah, ucap Jamie O'Hara pandit Talksport. Badai kencang yang sedang menerjang Manchester United rupanya belum membuat Ruben Amorim goyah. Sang pelatih tetap berdiri tegak memimpin Setan Merah saat melawan Burnley. Hebatnya lagi, Amorim tetap ngotot mempertahankan skema 3-4-3 meski sudah dihujat sana-sini. Formasi ini dianggap membuat Manchester United tetap rawan dijebol. Meski dihujat, skema ini ternyata sukses membawa kemenangan kontra Burnley. Manchester United tampil sangat dominan hingga mencatat 26 shot ke pertahanan Burnley. Jumlah ini menjadi catatan terbanyak Setan Merah di Liga Inggris sejak dipimpin Amorim. Meski dominan, Manchester United nyaris gagal menang karena 2 kali membuang keunggulan. Beruntungnya, Bruno Fernandes memastikan 3 poin Setan Merah lewat sepakan penaltinya. Sang kapten membalas dosanya saat gagal mengeksekusi penalti di laga melawan Fulham. Kemenangan krusial ini membuat Amorim bisa memperpanjang nafas di kursi pelatih Manchester United. Performa ini juga menjadi modal positif untuk menghadapi Manchester City dan Chelsea usai jeda internasional. Laga ini menghasilkan 3 poin yang berharga bagi tim. Kami seharusnya bisa mengambil kendali di babak pertama, namun harus berjuang sampai akhir karena bertindak terlalu berlebihan. Bagi saya, yang terpenting adalah usaha untuk memperbaiki itu semua, ucap Ruben Amorim.
Kemenangan melawan Burnley juga menjadi sinyal positif dari performa lini serang baru Setan Merah. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan juga Benjamin Sesko sempat dihujat oleh publik Old Trafford. Trio berharga jutaan pound sterling ini masih belum menunjukkan tajinya di laga awal Premier League. Lebih mirisnya lagi, gol pertama Setan Merah di musim ini justru bukan berasal dari trio anyar tersebut, melainkan disumbangkan oleh gol bunuh diri Rodrigo Muniz, pemain Fulham. Kritikan pedas langsung mengarah ke Benjamin Sesko yang belum pecah gol hingga saat ini. Striker asal Slovenia ini juga kesulitan menembus line up Ruben Amorim. Sang pelatih masih condong memilih memasukkan Mason Mount yang lebih cocok untuk skema 3-4-3. Meski begitu, performa Sesko melawan Burnley bisa dibilang sudah jauh lebih baik. Ex penyerang RB Leipzig ini mendapat 2 peluang sundulan berkat pergerakan cerdas di kotak penalti. Performa menjanjikan juga mulai ditampilkan oleh Mbeumo yang telah mencetak 2 gol. Penyerang asal Prancis ini menjadi motor serangan di sisi kanan Red Devil. Mbeumo berkali-kali menusuk pertahanan Burnley, sekaligus memberikan umpan berbahaya. Dirinya mulai membentuk kerjasama mematikan dengan sosok Amad Diallo. Salah satu momennya terlihat ketika Mbeumo memberikan umpan manis untuk Amad Diallo di kotak penalti. Sayangnya penyelesaian akhir pemain asal Pantai Gading ini masih melambung tinggi. Mbeumo dan Amad juga sering bertukar posisi saat Setan Merah sedang melancarkan serangan. Mbeumo kadang bergerak ke sisi luar untuk membiarkan Amad menerjang area dalam pertahanan lawan. Meski di lini depan mulai tajam, Manchester United punya berbagai pekerjaan rumah. Setan Merah harus membenahi sejumlah lini untuk tetap kompetitif di musim ini, sebab Ruben Amorim mengakui timnya masih kurang tampil maksimal. Sang penyair juga dikabarkan sudah memberi bisikan kepada grup Ineos untuk kembali menambah amunisi baru. Beberapa momen terlihat sangat penting. Terkadang kami masih belum bermain cantik. Saya juga selalu berbicara kepada para petinggi untuk meningkatkan performa tim, ujar Amorim. Amorim menyadari stok kiper masih perlu sosok anyar selain Bayindir. Bayindir melakukan blunder fatal karena gagal menepis bola di garis gawang dan membuat Burnley mencetak gol kedua. Alhasil, Setan Merah semakin ngegas menggoda Sean Lemans. Kabarnya grup Ineos terus merayu Royal Edward agar mau melepas sang kiper dalam waktu singkat. Meski begitu, upaya Setan Merah memboyong kiper 22 tahun ini terancam pupus. Baru-baru ini Galatasaray ikut meramaikan perburuan untuk transfernya. Manajemen Galatasaray bermain agresif demi mengamankan sang kiper. Rupanya Galatasaray menjanjikan menit bermain demi Lemans sebagai sosok utama di bawah Mistar.